Salam, perkenalkan nama saya Yovita Poli, NIM 10120210101, kelas A semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Yang pertama, karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Perlu diketahui bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara, teokrasi, yakni sistem pemerintahan bermasyarakat, bernegara yang berlandaskan pada nilai agama tertentu. Selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Teokrasi yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Yang pertama, istilah ideologi berasal dari kata ideal yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas berpendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk berlangsung hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan, atau ideologi dapat diartikan paham teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Selanjutnya, beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Satra Prateja. Ia mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan organisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, Suharjanto. Ia mengatakan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga, Mugyarto. Ia mengatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau pejuang untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Martin Schleyer. Ia mengatakan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Yang kedua, menurut Alvin Gludner, ia mengatakan bahwa ideologi sebagai proyek nasional. Gludner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang bermunculan dari suatu cara baru dalam wacana politisi. Wacana tersebut melibatkan orientasi atau tradisi atau retorika emosi. Yang berikut menurut Paul Hirsch. Ia mengatakan bahwa ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch mengatakan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik.
Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politisi yang dapat digunakan dalam perhitungan politisi. Yang berikut ada beberapa corak ideologi. Yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitasi serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. Selanjutnya, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Selanjutnya, beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, orientasi dasar membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, norma-norma yang menjadi pedoman dan pemegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang terakhir bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Selanjutnya, fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase embrio. Yang kedua, fase pertumbuhan. Yang ketiga, fase take off. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni. Yang berikut fase ketidakpastian. Yang terakhir, fase kebudayaan global. Selanjutnya, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, sebagai warga negara perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian, prinsip ekonomi kerakyatan. Ada beberapa unsur ancaman yang timbul oleh aksi terorisme, antara lain yang pertama, rasa takut dan cemas yang timbul oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dan ideologinya menyebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Aksi yang kedua, terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan berwisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Selanjutnya, beberapa unsur ancaman
yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyalahguna narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, pandangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak atau mereputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang berikut, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang terakhir, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten Magsusnino menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Yang kedua, aktualisasi lima sila Pancasila. Selanjutnya, menggali sumber histori, sosiologi, politisi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber histori Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang berikut, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Yang berikut, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang berikut, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain
semangat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berkelebihan. Yang berikut sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi, atur umat beragama. Sila kemanusiaan yang beradil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam memperdahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of the power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Yang berikut argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antara negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dalam bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatkannya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang berikut, meningkatkannya kebutuhan dunia sebagai akibat tambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya atau secara pasif dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Selanjutnya, adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaannya terhadap ideologi menurun drastis. Selanjutnya, ideologi esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitis, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi identitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa dan bernegara. Yang berikut dimensi fleksibilitas mengandung relevasi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang berkandung di dalamnya. Yang berikut urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara, hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai yang tidak sesuai dengan nilai sila Pancasila. Yang berikut rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peranan ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang membuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Salam.